PKS sudah menegaskan sikapnya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dengan demikian, artinya tinggal selangkah lagi Anies maju capres karena lebih dari 20% suara sudah dikantonginya bersama Koalisi Perubahan. Memang, kabar tersebut tidak mengejutkan, sebab selama ini Anies selain sudah jadi merek dagang politik identitas, juga jadi simbol politik berseberangan yang mengingkari pencapaian pembangunan di era Jokowi. Sudah tentu dia menjadi tempat berlabuh yang indah bagi PKS, Demokrat, dan Nasdem. Secara sederhana, kita jadi semakin tahu mana musuh negara yang sebenarnya. Kondisi ini sebetulnya menarik jika pemerintahan sekarang gagal atau tidak memiliki progres kemajuan sama sekali. Misalnya, banyak pembangunan yang mangkrak, ketimpangan sosial yang merajalela, aset tambang masih dikuasai asing. Tapi, kenyataannya, momok itu perlahan-lahan justru tuntas di tangan Jokowi. Pembangunan di era Jokowi begitu besar dirasakan masyarakat. Sarana infrastruktur dan sektor pertanian digenjot total. Belum lagi Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, juga tambang-tambang Newmont yang berhasil dikuasai kembali bangsa ini setelah puluhan tahun jatuh di tangan asing. Jadi wajar jika kita kemudian sebagai masyarakat bertanya-tanya soal koalisi perubahan ini. Justru kalau mau berkaca dari masa lalu, pemerintahan SBY selama puluhan tahun malah tidak memiliki progres apa-apa. Hanya menyisakan proyek-proyek besar yang mangkrak, atau paling mentereng pencapaiannya hanyalah soal BLT. Salah satu tanda bahwa pemerintahan saat itu tidak memiliki gagasan yang besar untuk sebuah kemajuan. Jangan-jangan pemerintahan semacam ini yang dimaksud koalisi perubahan. Kita akan dibawa kembali di zaman kebobrokan, di mana penguasa saat itu hanya memikirkan kelompok dan golongannya sendiri. Kalau saya sih ogah. Sekarang, setelah Anies mengantongi tiket capres, dampak baiknya adalah para pendukung Ganjar Pranowo semakin kokoh. Sebab hanya Ganjar satu-satunya kekuatan yang mampu menandingi mereka. Ganjar jadi tumpukan untuk mencegah negara ini jatuh pada kemerosotan. Pada akhirnya saya pun setuju bahwa kita tidak mengganti presiden, tapi melanjutkan kepemimpinan. Meneruskan pondasi kemajuan yang sudah dibangun Jokowi. Beli kucing dalam karung itu taruhan dan mengandung banyak risiko. Tentu saya tidak mau masa depan anak-anak saya jadi taruhannya.